Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Seradianda dengan NIM 152510078. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas BD25C2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi, di mana di sini diberi 2 soal. Yang pertama itu adalah menjelaskan definisi akuntansi serta sebutkan siklus akuntansi secara lengkap. Untuk soal yang pertama, akuntansi ini merupakan proses mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan melaporkan data-data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Di dalam siklus akuntansi ini terdapat bukti transaksi seperti cek, akuntansi, nota, atau faktur. Kemudian selanjutnya ada jurnal, kemudian ada buku besar, selanjutnya ada neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya menulis laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan arus kas, kemudian yang terakhir ada jurnal penutup. Untuk soal yang nomor 2, saya akan tampilkan di sini. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal umum perusahaan tentang andi reparasi ini dalam bentuk akun T. Untuk soal nomor 2, ini pada tanggal 1 Januari 2015, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari 2015, perusahaan Andi Reparasi adalah sebagai berikut. Jadi, untuk akun T-nya yang pertama ini kita buat kasnya terlebih dahulu karena Tuan Andi ini menginvestasikan uangnya ke perusahaannya. Jadi perusahaannya ini menerima uang sebesar 20 juta ini masuk ke dalam kas, yang dimana ini pada tanggal 1 Januari 20 juta kasnya bertambah, ditaruh di debit. Kemudian berarti modalnya si Tuan Andi ini kita taruh di kredit. Berarti kita di sini buat 2 akun T dulu. Yang pertama untuk kas pada tanggal 1 Januari 20 juta masuk ke debit. Kemudian modal Tuan Andi pada tanggal 1 Januari 20 juta ini masuk ke dalam kredit. Sudah buat, berarti ini ada 2. Lanjutnya itu 2 akun T ya. Yang pertama ada kas, yang kedua modal Tuan Andi. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun. 10 juta sewa dibayar muka 10 juta. Berarti kasnya itu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka berarti kita buat lagi akun T-nya. Sewa dibayar di muka. Bayar di muka itu pada tanggal 2 Januari 10 juta. Karena kas turun, sewa dibayar di mukanya itu naik, berarti total asetnya itu tetap kita taruhnya di debit. Nah, untuk di kasnya pada tanggal 2 Januari kita taruh di kredit. Kita masukin ke kasnya juga pada tanggal 2 Januari. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2015 memberi peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Berarti peralatan pada tanggal 3 Januari peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Kita buat akun T-nya lagi untuk peralatan.
peralatan naik, asetnya juga naik. Untuk peralatan pada tanggal 3 Januari 10 juta kita masukkan ke debit. Dan utang usaha juga pada 3 Januari 2015 10 juta karena secara kredit. Kita tulis akun T-nya untuk utang usaha pada tanggal 3 Januari sebesar 10 juta masuk ke kredit. Tanggal 5 Januari 2015 memberi perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Berarti pada tanggal 5 Januari kas turun 2 juta, sedangkan perlengkapan naik 5 juta. Berarti asetnya bertambah 3 juta. Perlengkapan, kita buat perlengkapannya dulu. Akun T untuk perlengkapan pada tanggal 5 Januari sebesar 5 juta berada di debit karena aset bertambah berarti debit. Terus dimana perusahaan membayar 2 juta masuk ke dalam kas, membayar 2 juta pada tanggal 5 Januari, kita masukin ke dalam kas, berarti taruhnya di kredit. Karena membeli perlengkapan 5 juta, perusahaan bayar 2 juta, dan sisanya itu dibayar yang akan datang, berarti sisanya 3 juta. Berarti itu masuk ke utang usaha. Kita masukkan lagi ke utang usaha pada tanggal 5 Januari sebesar 3 juta. Dimana ini berarti masuknya ke kredit. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Berarti kita membuat piutang usaha pada tanggal 6 Januari 10 juta masuk ke debit. Sedangkan untuk pendapatan jasanya pada tanggal 6 Januari pendapatan jasanya juga masuk 10 juta. Piutang naik, sedangkan aset naik 10 juta. Jadi kita di sini buat 2 akun lagi untuk piutang usaha. Pada tanggal 6 Januari aset bertambah 10 juta masuk ke debit. Kemudian pada tanggal 6 Januari juga pendapatan aset pendapatan jasa pada tanggal 6 Januari masuk ke kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 7 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Berarti masuk nih kasnya 7 juta, pendapatan jasanya 7 juta. Kasnya juga kita masukin 7 juta ke debit, sedangkan pendapatan jasanya kita taruh di kredit pada tanggal 7 Januari
2015. Karena kas naik, aset naik 7 juta. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2015 membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Berarti beban listriknya itu 500.000. Kasnya pada tanggal 9 Januari berarti masuk 500.000 juga di kredit. Kita tulis juga untuk beban listrik karena bebannya naik pada tanggal 9 Januari 500.000, berarti masuk saldonya ini ke debit. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2015 membayar tagihan telepon sebesar 700.000. Bayar tagihan telepon 700.000, berarti kita buat dulu untuk akun T-nya beban telepon. Pada tanggal 12 Januari masuk 700.000, ini masuk ke saldo debit. Beban telepon 700, berarti kasnya juga 700. Kas turun, sementara aset turun 700.000. Berarti yang di kasnya ini pada tanggal 12 Januari ini masuk tulisnya di kredit. Sedangkan beban teleponnya kita tulis di debit pada tanggal 12 Januari sebesar 700.000. Kemudian tanggal 17 Januari 2015 menerima jasa reparasi sebesar 8 juta. Akan tetapi proses pembayarannya ditangguhkan. Jasa diberikan secara kredit ini 8 juta. Berarti piutang usahanya 8 juta. Piutang usaha karena kita tadi udah bikin, berarti kita tinggal masukin pada tanggal 17 Januari 8 juta ini masuk ke debit. Pendapatan jasanya 8 juta, berarti kita masukin pendapatan jasanya. Tadi kita sudah buat pendapatan jasanya itu pada tanggal 17 Januari sebesar 8 juta masuk ke dalam kredit. Piutang naik, aset naik 8 juta. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 meminjamkan uang ke bank sebesar 25 juta. Pinjam uang ke bank 25 juta, berarti kasnya bertambah 25 juta. Tulis di debit. Utang banknya kita tulis juga sebesar 25 juta, kita masukin ke utang bank. Pada tanggal 20 Januari kita buat dulu utang banknya 25 juta masuk ke dalam kredit. Kas naik, aset pun jadi naik 25 juta. 22 Januari 2015 perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari 2015. Berarti melunasi utang peralatan 3 Januari ini sebesar 10 juta. Kita masuki utang usaha. Ini 10 juta ke dalam debit pada tanggal 22 Januari sebesar 10 juta. Kemudian untuk kasnya pada tanggal 22 Januari masuk ke dalam kas kredit 10 juta. Kas turun, aset turun 10 juta. Pada tanggal 25 Januari 2015 Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Berarti ini kita buat akun T untuk prive-nya Tuan Andi. Kita buat lagi akun T-nya prive Tuan Andi pada tanggal 25 Januari 2 juta, berarti masuk ke debit. Untuk kasnya pada tanggal 25 Januari berarti kita tulis 2 juta masuk ke dalam kredit. Kas turun, aset pun turun 2 juta.
Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Beli peralatan secara kredit 15 juta. Masuk ke dalam peralatan. Kita tulis 28 Januari 15 juta masuk ke dalam debit. Karena dia secara kredit, kita tambahi di utang usahanya, berarti kita tambahi di kredit pada tanggal 28 Januari sebesar 15 juta masuk ke utang usaha. Kita masuki di kredit. Peralatan naik, berarti aset naik 15 juta. Tanggal 30 Januari 2015 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Berarti beban gaji, kita buat juga kontennya untuk beban gaji sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di debit sebesar 5 juta. Untuk kasnya kita tulis di kredit tanggal 30 Januari 5 juta untuk gaji. Berarti nulis di kas, di dalam kasnya itu di kredit. Udah sekian untuk penjelasan akun T tersebut. Nanti saya akan tampilkan di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.